Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa limatillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang sudah sholat Isya hari ini? Enggak. Jadi kenapa enggak sholat Isya? Sholat Isya tadi. Udah di masjid? Oh Enggak ya. di rumah. Oh di rumah Di sama masjid. Bunda. Oh ya. Di masjid, Oke. di rumah juga. Oke, ayo. Siapa yang ingat sebelum ini kita cerita Nabi apa? Nabi yang diuji Allah dengan sakit. Nabi yang diuji Allah siapa? Nabi Ayub. Nah, iya, sekarang malam ini kita akan bahas Nabi Zulkifli alaihi wasallam. Auzubillah. Udah fokus belum? Udah dengerin ayat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzalkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Nabi Zulkifli alaihissalam bernama asli Bashar. Beliau adalah anak dari Nabi Ayub. Dari Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahmah. Nabi Zulkifli alaihissalam hidup di sebuah negara yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana. Pada suatu hari, raja tersebut sudah merasa tua dan perlu mencari penggantinya. Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya. Raja itu berkata, "Sudah waktunya mencari penggantiku." Gitu. Aku berharap raja yang baru adalah orang yang lebih baik dariku. Oleh karena itu, aku mengadakan sayembara untuk mencari raja baru. Siapakah yang sanggup berpuasa di siang hari dan malamnya beribadah? Itu penting. Tak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupan. Bashar yang masih muda akhirnya mengacungkan tangan dan berkata ia sanggup melakukannya. Sejak saat itulah beliau dipanggil dengan Zulkifli yang artinya sanggup. Coba. Jadi nama Nabi Zulkifli itu aslinya adalah Bashar. Nah, karena kan waktu rajanya itu nanya siapa yang sanggup puasa di siang hari dan malamnya beribadah. Lalu Bashar itu mengacungkan tangan dan sejak itu dikenal dengan nama Zulkifli. Ketika Nabi Zulkifli alaihissalam diangkat menjadi seorang raja, beliau terkenal sebagai raja yang bijaksana dan penyabar. Di waktu siang ia mengatur negerinya dan melayani rakyatnya sambil berpuasa. Sedangkan malamnya ia gunakan untuk beribadah. Waktu untuk beliau istirahat pun sangat sedikit. Pada suatu malam, Nabi Zulkifli alaihissalam sangat kelelahan dan hendak pergi tidur. Tiba-tiba muncul seorang tamu yang hendak melapor. Meski kelelahan dan sudah sangat larut malam, beliau tetap sabar melayani tamunya. Tamu yang melapor kepadanya adalah seorang musafir. Ia mengaku dirampok saat dalam perjalanan. Nabi Zulkifli atau Bashar alaihissalam memintanya agar menemuinya lagi besok. Beliau berjanji akan menyelesaikan masalahnya dalam persidangan. Besok paginya orang itu tidak datang. Padahal Nabi Zulkifli alaihissalam sudah menunggunya di ruang sidang hingga petang harinya. Nabi Zulkifli alaihissalam mulai menunggunya, akan tapi orang itu tetap tidak datang. Malam harinya ketika Nabi Zulkifli alaihissalam sudah ingin tidur, orang itu datang lagi. "Mengapa waktu sidang dibuka kau tidak datang?" tanya Nabi Zulkifli alaihissalam. "Orang yang merampok saya cerdik tuanku. Jika waktu sidang dibuka, barang saya dikembalikan. Namun jika sidang hendak ditutup, barang saya dirampasnya," lagi jawab orang itu. Malam berikutnya Nabi Zulkifli alaihissalam sangat mengantuk dan ingin segera tidur. Ia pun berpesan pada penjaganya agar menutup semua pintu rumah dan menguncinya. Akan tetapi ketika beliau hendak membaringkan diri, terdengar suara ketukan.
Tak 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 tak. Beliau pun bertanya pada penjaganya, siapa yang masuk? Tak seorang pun tuanku, hamba pun tidak mengetuk pintu kamar engkau, jawab penjaganya dengan nada heran. Nabi Zulkifli alaihissalam memeriksa sekeliling rumahnya, namun ia tidak menemukan orang lain selain keluarga dan penjaganya. Beliau pun merasa heran bagaimana orang lain bisa masuk sedang semua pintu telah terkunci. Beliau pun berseru, kau bukan manusia, kau pasti iblis. Iblis pun menjawab, ya, aku iblis yang ingin menguji kesabaranmu. Ternyata benar, kau memang orang yang sabar dan dapat memenuhi kesanggupanmu dulu. Demikianlah Nabi Zulkifli alaihissalam. Beliau adalah seorang yang selalu sabar dan selalu mempergunakan akal sehatnya dalam bertindak. Suatu hari negerinya dihadapkan dengan sebuah peperangan. Beliau memerintahkan prajurit dan rakyatnya untuk pergi ke medan juang. Akan tetapi rakyatnya malah takut berperang, mereka takut mati. Rakyatnya hanya mau berperang dengan syarat mereka mau Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjamin hidup mereka, agar mereka tidak mati. Nabi Zulkifli tidak lantas marah. Ia pun bersedia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua rakyatnya selamat dan tetap hidup ketika berperang melawan kaum musyrik. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengabulkan permohonannya. Akhirnya dalam peperangan itu mereka memperoleh kemenangan sesuai janji Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun dari mereka yang mati di medan juang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan cerita Nabi Zulkifli. Siapa nama asli Nabi Zulkifli? Basyar. Kenapa dipanggil Zulkifli? Apa? Sanggup. Iya, sanggup. Nah, surat-surat yang menjelaskan Nabi Zulkifli itu disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Anbiya ayat 85-86, surat As-Sod ayat 48. Hikmahnya, setiap pemimpin di dunia ini haruslah mampu bersikap sabar dan mengemban amanah dengan sebaik mungkin. Pemimpin yang baik senantiasa bekerja untuk rakyatnya dan selalu menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi. Alhamdulillahirobbilalamin. Shadaqallahul adzim. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.